Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 ya. Jadi mulai hari ini kita sudah menggunakan LKS baru, yaitu LKS tema 3 yang judulnya Benda di Sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, kita akan masuk di pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu SPDP, kita akan belajar mengenai pola irama dan kuat lemah ketukan. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai pengelompokan benda. Lalu yang ketiga, matematika, kita akan belajar mengenai mengukur panjang benda. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai pola irama dan kuat lemah ketukan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu mengenai lagu Sepeda Baru. Seperti apa ya itu lagu Sepeda Baru? Nah, Bu Tini akan menayangkan video lagu Sepeda Baru ya. Jadi anak-anak kita akan dengarkan dan perhatikan bersama lagunya ya. Silahkan anak-anak disimak dengan baik. Ini adalah lagu yang berjudul Sepeda Baru. Lihat kawan sepedaku yang baru, dibelikan oleh ayah dan ibu. Ayo kawan bersepeda bersama, keliling taman bersukaria. Lihat kawan sepedaku yang baru, dibelikan oleh ayah dan ibu. Ayo kawan bersepeda bersama, keliling taman bersukaria. Lihat kawan sepedaku yang baru, dibelikan oleh ayah dan ibu. Ayo kawan bersepeda bersama, keliling taman bersukaria. Lihat kawan sepedaku yang baru, dibelikan oleh ayah dan ibu. Ayo kawan bersepeda bersama, keliling taman bersukaria. Oke, baik anak-anak, itu tadi lagu Sepeda Baru ya. Nah, sekarang kita akan melihat
teks lagu Sepeda Baru ya. Di sini Bu Tini ada bait pertama potongan lagu Sepeda Baru. Nah, kalau anak-anak perhatikan di atas sini, ini akan Bu Tini lingkari warna merah. Nah, di sini ada tanda. Di sini ada tanda 4/4. Ya, ada tanda 4/4. Nah, tanda 4/4 ini artinya dalam setiap birama itu terdapat 4 ketukan. Nanti ya, dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, selain itu juga ada kuat lemah ketukan. Nah, di sini ada tanda yang Bu Tini lingkari warna merah. Nah, tanda ini berarti merupakan ketukan pertama, di mana ketukan pertama di setiap birama itu adalah ketukan kuat atau diberi tekanan kuat. Ya. Berarti ketukan pertama ini diberi ketukan yang kuat atau tekanan yang kuat. Lalu ketukan kedua, ketiga, dan keempat dalam satu birama itu diberi tekanan lemah atau ketukan lemah. Nah, itu tadi anak-anak mengenai pola irama 4/4 dan juga kuat lemah ketukan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai benda di sekitar. Tentu di sekitar kita ya anak-anak ada banyak sekali benda. Nah, benda ini dibedakan menjadi beberapa macam atau dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Lalu yang kedua dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Dan yang ketiga dibedakan berdasarkan warnanya. Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama yaitu benda berdasarkan bentuk. Jadi benda berdasarkan bentuk ini dibagi menjadi dua anak-anak. Berdasarkan bentuk bangun datar dan juga berdasarkan bentuk bangun ruang. Nah, bangun datar itu misalnya berbentuk persegi, lalu persegi panjang, segitiga, dan juga lingkaran. Lalu benda berdasarkan bentuk bangun ruang itu misalnya berbentuk bangun ruang kubus, lalu balok, tabung, dan juga bola. Nah, kita akan lihat contohnya. Benda berdasarkan bentuk bangun datar, misalnya ada kertas origami, lalu ada poster, ini bentuknya persegi panjang, lalu ada penggaris segitiga, ini berbentuk segitiga, lalu ada juga koin. Nah, koin ini tadi contoh bentuk bangun datar lingkaran ya. Lalu selanjutnya contoh benda berdasarkan bentuk bangun ruang. Misalnya ada almari, lalu ada rubrik, bola, dan juga ini ada kaleng. Lalu yang kedua, benda ini dibedakan berdasarkan ukurannya. Ada benda berukuran besar dan ada juga benda berukuran kecil. Benda berukuran besar itu misalnya almari. Ya, almari kan mesti ukurannya besar ya anak-anak. Lalu kalau yang berukuran kecil itu misalnya setrika. Lalu berdasarkan ukuran ini juga bisa berdasarkan panjang dan juga pendeknya. Contoh benda yang berukuran panjang yaitu penggaris kayu. Ini biasanya ada di kelas. Lalu benda yang berukuran pendek itu misalnya ada pensil. Lalu selanjutnya benda berdasarkan ukuran ini juga bisa dibedakan berdasarkan tinggi dan juga rendahnya. Nah, benda yang tinggi itu misalnya tiang bendera ya. Ini
Ini tiang bendera yang ada di sekolah itu tinggi, termasuk tinggi. Lalu benda yang rendah itu misalnya lampu taman. Lalu selanjutnya benda berdasarkan warna. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya macam-macam warna, ada banyak. Misalnya ada warna merah, warna kuning, warna hijau, dan juga warna biru. Lalu selanjutnya anak-anak kita akan belajar mengukur benda. Ya, jadi benda di sekitar kita itu pasti memiliki panjang. Nah, satuan panjang yang baku itu yaitu meter atau biasa disingkat M dan juga sentimeter atau biasa disingkat cm. Nah, untuk mengukur panjang benda tadi diperlukan alat ukur. Nah, alat ukur ini ada macam-macam anak-anak. Yang pertama ada penggaris atau mistar, ini yang biasa anak-anak pakai. Lalu yang kedua ada pitameter. Lalu yang ketiga ada rollmeter. Dan yang keempat ada jangka sorong. Nah, ini adalah contoh-contoh alat ukur ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur benda. Di sini Bu Tini sudah ada penggaris ya, penggaris yang biasa kita pakai. Nah, Bu Tini akan gunakan penggaris ini untuk mengukur panjang gunting. Jadi guntingnya ini Bu Tini letakkan di samping penggaris ya. Nah, kita akan ukur. Untuk mengukur kita harus mulai dari angka 0 ya. Jadi ujung bendanya ini kita mulai dari angka 0. Nah, berdasarkan gambar ini menunjukkan bahwa panjang gunting dari angka 0 hingga angka 10 cm ya, sampai sini. 10 cm. Jadi panjang gunting pada gambar ini adalah 10 cm. Nah, jadi itu ya anak-anak contoh cara mengukur benda. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai pola irama, lalu kuat lemah ketukan, benda-benda di sekitar, dan juga mengukur benda. Nah, selanjutnya tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS tema 3 ya, penilaian harian halaman 5-6 yang A sampai C. Jawabannya silahkan langsung ditulis di LKS. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.